Do you love me? Do you need me? Do you want me? Do you love me? Hello and welcome to Tech Auto. Ini merupakan handphone tanpa notch atau tompel pertama se-Indonesia Raya. Kalau menurut Anda ada handphone yang tanpa memiliki notch atau tompel yang lebih awal lagi di Indonesia? Mohon komentar di bawah. Handphone ini pula yang membuat Vivo menjadi breakthrough karena ini merupakan ponsel kelas menengah pertama yang menggunakan mekanisme kamera motorized pop-up. Ya sebenarnya Oppo dan Vivo, tapi ya mereka sekeluarga ya. Ya, jadi handphone ini merupakan jawaban atas kebosanan konsumen melihat persaingan handphone di pertengahan tahun kemarin yang memiliki notch atau tompel. Ini merupakan Vivo V15 yang biasa, bukan yang Pro. Kita akan bahas ini karena ini merupakan handphone daily driver kami selama hampir 1 tahun lebih. Jadi kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan setelah penggunaan yang cukup lama dan betapa menyesalnya pada saat itu tidak mengambil yang Pro sekalian. Tapi sebelum itu, apabila Anda menyukai video ini bisa like dan jangan lupa subscribe ke channel Tech Auto apabila belum. Vivo V15 pada saat launching pertama kali cukup menarik khalayak umum karena di saat era 2019 di mana para pabrikan berbondong-bondong menamai produknya dengan tompel dan poni ala-ala iPhone, handphone ini langsung muncul tanpa notch. Sebenarnya akhir-akhir ini Vivo cukup revolusioner seperti pada V11 yang menggunakan in-display fingerprint pertama di tahun 2018, V17 yang menggunakan dual kamera pop-up, dan V19 yang mengklaim mempunyai tompel terkecil. Tapi ini kenapa dia balik lagi ke tompel? Apakah Vivo suka yang bertompel-tompel? Dan Vivo sepertinya ingin selalu menciptakan inovasi yang bisa dibilang unik. Bahkan Vivo sendiri mempunyai HP yang tidak punya tombol dan tidak punya lubang charge. Anda bisa bayangkan bagaimana cara pakainya. Dan hebatnya bukan sekedar bualan, tapi sudah jadi bentuk aslinya. Sayangnya tidak dijual massal. Kembali ke Vivo V15 ini. Seperti yang tadi saya bilang bahwa HP berpop-up kamera pertama yang dijual resmi di Indonesia di bulan Maret 2019. Namun kenapa hanya diedarkan selama 8 bulan saja? Dan yang lebih buruknya lagi, setelah V17 ini launching di bulan November 2019, V19 ini malah muncul lagi di bulan Maret tahun ini. Dan itu hanya selang 4 bulan saja. Ada apa dengan Vivo ini? Secara logika, apabila suatu handphone sudah tergeser dengan model barunya, pastinya harga jual kembalinya akan jatuh. Dan sayangnya ini terjadi di Vivo ini. Handphone ini di saat pertama dijual ke khalayak ada 2 pilihan, yaitu yang biasa seperti ini dan yang Pro. Yang biasa ini harganya juga lumayan, sekitar 4 jutaan. Dan yang Pro itu harganya sekitar 6 jutaan. Sekarang handphone ini kalau dicari barunya di online shop sekitar 3 jutaan. Dan yang Pro itu bedanya 700 ribuan. Padahal beda yang Pro dan yang biasa ini macam beberapa sunatan fitur yang agak dominan, yaitu prosesornya, kameranya, layarnya, dan storage-nya. Kita akan bahas tipe terendahnya buat Anda yang ingin meminang HP ini dan budgetnya masih belum cukup untuk beli yang Pro. Jadi Anda bisa mengira-ngira apakah ini cukup worth it. Dan simak terus video ini. Desain depannya ini terlihat, oh maaf, ini Oppo Reno. Nanti kapan-kapan kami akan membahas Oppo Reno juga. Desain depan HP zaman sekarang ini macam copy paste, jadi agak susah dibedakan. Jadi apabila Anda sedang berkumpul dengan teman-teman Anda, ada kemungkinan HP-nya tertukar. Yang penting bukan pacarnya yang tertukar. Yang paling bisa dibedakan adalah edge pinggirnya. Karena kalau HP yang berada di kelas menengah seperti ini tidak memiliki edge seperti HP kelas flagship. Namun prediksi kami dalam beberapa tahun ke depan mungkin teknologi edge akan memurah seperti notch atau tompel. Kita tunggu saja perkembangannya. Dan ini kenapa dagunya tebal sekali bawahnya ini. Kami heran, dari kelas termurah hingga flagship seperti Samsung Galaxy S20 pada suka memberi dagu yang agak berlebih di bawahnya. Kalau atasnya tebel, ya namanya
di jidat. Katanya untuk meletakkan antena sinyal teleponnya. Namun kenapa iPhone bisa lebih kecil? Padahal iPhone itu juga ada. Dari depan ini no comment. Untuk desain belakangnya ini, nah ini menarik. Karena desain belakangnya ini mengingatkan pada desain kamera pocket digital zaman dulu. Dan hal itu didukung pula dengan tulisan AI triple camera. Pamer. Kenapa tidak ditulis resolusinya saja atau tidak optiknya yang dipakai di handphone itu? Biar sekarang jadi kayak Nokia yang menempelkan tulisan Carl Zeiss. Di bawahnya sedikit ada fingerprint scanner. Nah, ini merupakan pengurangan fitur yang biasa dan yang Pro. Karena yang Pro ini sudah in-display fingerprint dan sudah Super AMOLED. Kalau ini, nanti kita akan bahas layarnya. Di bawahnya ini ada tulisan Vivo saja. Belakangnya ini yang glowing ini berbahan polikarbonat plastik. Vivo ini cukup berpengalaman soal plastik-plastik ini. Sejak seri V yang sebelumnya juga sudah menggunakan plastik. Jadi kulit tangan kita pun bisa tertipu karena feel-nya seperti kaca. Pastikan apabila Anda sudah meminang HP ini, Anda membeli softcase atau sarung atau apalah namanya itu. Karena belakang ini rawan baret dan tidak dilindungi lapisan lagi. Di kirinya ini tombolnya jomblo saja. Maksud kami, tombolnya hanya satu sendirian, yaitu tombol Google Assistant, atau Anda bisa menggantinya sesuka hati. Dan di kirinya ramai tombol-tombol power dan volume. Ini seperti tradisi HP Cina kebanyakannya mempunyai tombol yang ngumpul semua di kanan. Ada apa dengan sisi kiri? Di bawahnya ada lubang USB tipe micro B. Lah, ini HP tahun 2019 apa tahun 2010? Untungnya setelahnya Vivo memperbaiki ini, walaupun micro USB ini sudah mensupport quick charging 5V 2A dan ada lubang speaker 5 biji yang suaranya biasa saja. Dan ada lubang jack, ditemani pula dengan mic. Di atasnya ada pop-up kamera dan mic-nya. Oh iya, Vivo mengklaim sistem motorized pop-up kamera ini mampu bertahan selama 50.000 kali naik turun atau setara dengan 5 tahun. Dan mampu menahan beban hingga 15 kg. Ini kamera apa timbangan pasar? Handphone ini tidak cocok untuk orang yang alay, yang bisa berfoto selfie dalam sehari mencapai 100 kali. Dan yang di-upload ke sosmed itu hanya satu foto saja. Anda bisa bayangkan, bila sehari dia selfie sebanyak 100 kali dan dalam setahun itu ada 365 hari, jadinya kamera motorized ini sudah naik sebanyak 36.500 kali. Jadi asumsi kami, bila HP ini dipakai oleh orang yang demen selfie, kira-kira hanya sekitaran 2 tahun saja umur motorized-nya ini. Hati-hati bila mau membeli HP ini secara second. Pastikan yang pemakainya dulu bukan orang yang alay. Mungkin Vivo tidak mensurvei orang alay. Selain itu, yang kami khawatirkan pastinya karena ini merupakan mekanisme naik turun adalah fleksibelnya. Karena berdasarkan yang sudah-sudah seperti handphone zaman dulu yaitu Oppo N1 yang memiliki mekanisme yang agak mirip itu rawan di fleksibelnya. Jadi, kalau sudah rusak tidak bisa lagi berfungsi. Pastinya tetap lebih durable yang tanpa motorized. Nanti kita tunggu saja 5 tahun setelah HP ini dikeluarkan. Berdasarkan tes yang sudah-sudah, pop-up kamera ini mampu hingga membuka tutup botol besi. Dan dibanting-banting ke meja pun masih kuat motorized-nya ini. Seperti yang dilakukan pada David Gadget In. Tapi kami tidak berani melakukannya ini karena kami bukan sultan. Untuk layar depannya ini berukuran 6,53 inci. 0,5 inci lagi sudah menjadi tablet. Dengan resolusi 1080 x 2340 pixel. Perbandingan rasio layarnya itu 19,5:9. Jadi bila nonton yang aneh-aneh masih menyisakan layar sedikit. Dengan kerapatan pixel sebesar 395 ppi dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Nice. Namun sayangnya, layarnya ini masih IPS biasa, jadi fitur in-display fingerprintnya tidak mau hadir di handphone ini. Namun HP ini cocok apabila Anda alergi dengan Super AMOLED, yang bila sudah dipakai lama-kelamaan akan menciptakan sunburn. Selain in-display fingerprint yang disunat di HP ini yaitu Face Unlock-nya. Berapa mahalnya fitur ini, bahkan sampai di HP 1 jutaan pun sudah dibenamkan. Mudah-mudahan Vivo memberi update pada CV15 yang biasa ini. Warna yang dihasilkan lumayan dan masih bisa terlihat di bawah sinar matahari. Ya walau tidak sebaik Super AMOLED warna yang dihasilkannya. Dan yang kami ingin komentari dari
Vivo V15 ini dan tidak tahu apakah ini terjadi di unit yang lainnya, yaitu touch-nya yang agak terasa delay, jadi agak miss touch. Ini terjadi pada saat memainkan game yang butuh kecepatan tangan. Mari kita bahas tampilannya. UI Vivo ini semakin membaik dari seri-seri sebelumnya yang agak menjiplak iPhone. Walau sampai sekarang pun masih agak kelihatan iPhone-nya. Launcher ini dinamakan oleh Vivo sebagai FunTouch OS yang sama seperti UI HP Cina lainnya, seperti halnya pada UI Oppo dan UI Xiaomi. Kenapa UI dengan format seperti ini menjadi populer? UI-nya ini cukup smooth dan warna logo aplikasinya cukup membawa hati menjadi fun. Lalu di sini ada hal unik yang sebenarnya agak menjiplak dari HP lain, yaitu Jovi, bukan Joviada Lopez. Fitur Jovi ini macam Bixby-nya Samsung yang bisa AI kamera pengenalan, yang bila Anda ingin mencari tahu harga suatu barang tapi Anda tidak tahu nama barangnya, ini bisa mengenali, namun tidak secanggih Bixby-nya Samsung. Nice try Vivo. Vivo ini dibekali dengan OS Android Pie, yaitu Android 9. Makanya UI-nya dinamakan FunTouch 9. Simple. Lalu kita bahas speknya. Ditenagai dengan chipset MediaTek MT6771 Helio P70 12 nanometer dengan CPU octa-core 4x2,1 GHz Cortex A73 dan 4x2,0 GHz Cortex A53 dengan GPU Mali G72 MP3. Memori internalnya ini sebesar 64 GB dan RAM sebesar 6 GB. Memori eksternalnya bisa ditambah apabila Anda ingin menyimpan yang aneh-aneh sehingga 256 GB. Nah, ini ada pengurangan fitur dibandingkan dengan yang Pro. Yang Pro ini menggunakan Snapdragon 675 dan GPU Adreno 612. Tapi menurut kami prosesor MediaTek ini cukup powerful. Nanti kita akan tes kemampuan gamingnya. Dan internal storage-nya ini sebesar 128 GB untuk yang Pro. Untuk pemakaian biasa semacam browsing atau sosial media ini sangat mumpuni. Bahkan jarang sekali ada lag. Untuk gaming menggunakan HP ini sebenarnya cukup memuaskan. Apabila Anda gamer mungkin Anda suka smooth. Bila game 3D biasa pun smooth pula. Buat PUBG pun masih maksimal performanya, namun tidak bisa ke mode ultra. Ini hanya mentok di HD saja. Sayangnya bila dipakai main PUBG, baterainya ini agak kurang karena baru memainkan beberapa match saja sudah minta dicolok lagi. Namun so far gaming experience ini lumayan bagus dan tidak heran bila Vivo membanggakan sebagai HP official untuk pertandingan PUBG. Kamera belakangnya ada 3, yang utamanya resolusi 24 MP dengan ukuran lensa sebesar 1,12 mikrometer dengan ukuran aperture 1,8. Untuk lensa wide-nya beresolusi 8 MP dengan aperture 2.2 dan ukuran lensa sebesar 13 mm dan 5 MP untuk depth kameranya dengan LED flash dan HDR, dan untuk rekaman video hingga 1080p atau Full HD di 30 fps. Nah, di sektor ini pula Vivo menyunat versi biasanya. Bila yang Pro itu diberikan kamera sebesar 48 MP dan itu bedanya hampir 2 kali lipatnya. Untungnya kamera selfie-nya masih sama, yaitu 32 MP dengan aperture 2,0 HDR dan bisa merekam hingga 1080p dengan 30 fps. Untuk hasil kamera belakangnya ini, di dalam ruangannya masih ada sedikit noise. Ya, walaupun secara kasat mata ini tidak terlihat. Bila memakai kamera wide-nya baru terlihat jelas noise-nya. Untuk bokehnya sendiri sebenarnya ini macam software yang membuat latar belakangnya ini menjadi blur. Untuk hasil outdoor ini hasilnya cukup baik dan dynamic range-nya pun terlihat berfungsi dengan baik. Namun apabila di zoom mulai agak pecah dan menandakan kalau ini hanya 24 MP saja. Lalu bagaimana dengan lens wide-nya di outdoor? Pastinya ada pengurangan resolusinya, tapi kami menilai wide lens-nya ini masih seperti halnya pada di indoor, masih terlihat ada noise-nya. Ya, kami sarankan untuk tidak menggunakan wide lens-nya kalau Anda memikirkan soal kualitas gambarnya. Lalu kita beralih ke pusat nilai jual Vivo, yaitu kamera selfie-nya. Di sini untuk hasil indoornya terlihat noise-nya dan detailnya agak hilang di bagian objek belakangnya. Tidak begitu menggambarkan resolusi 32 MP. Ingat, resolusi bukan segalanya.
Untuk hasil outdoornya, sayangnya dynamic range-nya ini tidak bekerja sepenuhnya karena langit latar belakangnya itu tidak begitu menangkap secara detail dan masih ada sedikit noise. Untuk kelengkapan sensornya cukup lengkap, yaitu akselerometer, giroskop, proximity, dan kompas. Jadi Anda tidak perlu khawatir kekurangan sensor-sensor. Overall, dari Vivo V15 ini kami sebenarnya heran kenapa Vivo tidak seperti dulu lagi yang mengandalkan kamera sebagai nilai jualnya. Kami menilai Vivo ini lebih ke arah performa yang cukup gahar untuk dipakai harian atau gaming. Kami memang menggunakan HP ini sebagai daily driver kami karena kami suka layar tanpa notch. Kami suka performanya, kami suka modelnya. Yang kami tidak suka itu adalah kameranya yang agak kurang menarik. Di balik itu semua ada sebuah pertanyaan, lebih baik yang Pro atau yang biasa? Kalau menurut kami, kalau Anda suka layar yang warnanya lebih jernih, fitur yang banyak, storage yang lumayan besar, dan chipset yang rada bagusan, dan Anda pula menginginkan foto yang lebih baik, Anda bisa pilih yang Pro. Tapi apabila Anda alergi atau trauma dengan Super AMOLED karena takut sunburn, tidak menginginkan pop-up yang sering nyembul karena ini tidak ada face unlock-nya, pencinta MediaTek, tidak memikirkan kamera, tidak peduli dengan storage yang kecil, dan uang Anda kurang untuk yang Pro, menurut kami ini sudah cukup. Namun kami senang Vivo suka berinovasi macam ini. Kami harap kedepannya Vivo bisa mengeluarkan teknologi yang bisa membuat breakthrough dibandingkan dengan pabrikan yang lain. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tech Auto apabila belum. Terima kasih telah menonton.